Selamat pagi pemirsa, kebijakan baru terkait distribusi gas LPG 3 kg memicu kekacauan di tengah masyarakat. Alih-alih mendapatkan gas LPG 3 kg dengan harga lebih murah, masyarakat justru kesulitan untuk mendapatkannya. Tidak hanya itu, di sejumlah daerah gas LPG 3 kg dijual dengan harga berkali lipat, bahkan ada yang menyentuh angka 60.000 rupiah per tabungnya. Dari harga eceran tertinggi hanya Rp19.000. Mengambil kebijakan memang tidak cukup hanya dengan tujuan yang baik, tetapi juga harus dirancang dengan baik. Ada persiapan, sosialisasi, hingga mitigasi yang mumpuni. Inilah editorial Media Indonesia Rabu 5 Februari 2025 dengan tema Kebijakan Jangan Persulit Rakyat. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di 02153839900. Dan pagi ini sudah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Mas Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Tadi cukup memprihatinkan ya Mas Indra ya. Kalau kita lihat itu berita kemarin sebenarnya ya. Nah, kita harapkan ini tidak terjadi pada hari ini. Hari ini, betul. Nah, kebijakan jangan persulit rakyat. Jadi itu inti permasalahannya di mana sampai editorial perlu mengawal kasus ini, Mas? Ini isu publik yang sangat berkaitan dengan persoalan publik secara langsung, Iqbal. Kalau dulu kita tahu soal minyak tanah, ini sekarang LPG 3 kilo ini adalah kebutuhan primer publik. Sudah masuk sebagai kebutuhan primer tentu saja. Nah, editorial perlu mengangkat ini karena memang kita ingin memberikan catatan ya kepada pemerintah bahwa seperti yang dibaca Iqbal tadi juga, niat baik dalam sebuah kebijakan tidak cukup berhenti pada niat baik saja, tetapi harus ada cara yang bajik dari kebijakan, tapi dilakukan secara bajik, jadi secara baik gitu ya, secara tepat, matang, dan kemudian ada persiapan yang baik, matang, kemudian memang skemanya juga terkonsep dengan sudah sangat komprehensif. Lalu juga ada mitigasi, seperti misalnya terjadi kayak kemarin itu mitigasinya hampir nggak ada itu. Harus ada mitigasi jika terjadi persoalan-persoalan di publik. Nah, kenapa kita sebut niat baik? Memang ini niat baik, Iqbal. Karena kita tahu LPG 3 kg ini adalah salah satu bentuk subsidi dari pemerintah yang selama ini beberapa tahun berjalan ke belakang ini ada temuan dari BPK itu tidak tepat sasaran. Nah, bagaimana subsidi yang harusnya untuk masyarakat yang kurang berkemampuan dan ada segmen-segmennya itu untuk usaha mikro, untuk kebutuhan rumah tangga bagi mereka yang kurang mampu, lalu kemudian untuk petani sasaran juga, petani yang tertunjuk ya, maksudnya sudah diklasifikasikan, kemudian nelayan kecil, bahkan untuk jasa laundry pun itu sebenarnya nggak boleh loh. Mungkin kalau untuk kita LPG 3 kg itu, LPG 3 kg sedetail itu sebenarnya sudah ada aturannya. Dan kalau mungkin kita jalan kemana-mana melihat laundry masih ada itu yang pakai LPG 3 kg. Nah, sekarang ini banyak tidak tepat sasaran. Benar, baik sekali niat pemerintah ini. Tetapi kita memberikan catatan bahwa 4 hari terakhir ini ada cara-cara yang tidak baik, dan kita bisa memberikan catatan itu serampangan. Kenapa kita berani memberikan catatan itu serampangan? Karena berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Minyak dan Gas dari Kementerian ESDM tentang teknis distribusi dikeluarkan pada tanggal 20 Januari dan diberlakukan tanggal 1 Februari. Bayangkan Iqbal, itu hanya berapa hari. Sementara ini terkait dengan kebutuhan publik primer, menyangkut hajat hidup orang banyak, masyarakat kecil. Kalau teknis distribusi dirubah dalam waktu yang sangat singkat itu, ya tidak heran kalau kemudian kita lihat tidak hanya di Jakarta kan Iqbal, ini terjadi di berbagai daerah. Antrian yang luar biasa, sementara kan kita bisa disebut malu juga Iqbal. Betul. Kita lihat negara-negara tetangga sibuk membahas persaingan kompetisi artificial intelligence atau bagaimana ke Mars atau misalnya. ya kan? Sekarang reaktor kita masih nuklir, sementara kita masih berkutat dengan LPG 3 kg. Dengan antrian mendapatkan LPG. Bahkan kalau kita lihat meme di media sosial, itu seperti kondisi tahun 60-an, Iqbal. Kayak foto masa lalu, padahal itu recent ya sekarang ya. Padahal tidak langka loh LPG-nya. Artinya ada tata kelola yang serampangan. Memang niatnya baik. Oke, itulah yang disebut kebijakan harus dilakukan dengan kebajikan itu tadi. Betul, ya, supaya tepat sasaran. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Baik. Mas Indra, itu pertanyaan yang cukup menarik ya, karena
20 Januari baru langsung dilaksanakan 1 Februari. 1 Februari. Untuk hitung-hitungan saja kita nggak masuk di situ. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pemirsa. Editorial kita pada pagi hari ini, kebijakan jangan persulit rakyat. Kebijakan jangan persulit rakyat. Kebijakan tidak cukup memiliki tujuan yang baik. Setiap kebijakan juga mesti dirancang dengan baik. Harus ada persiapan, sosialisasi, hingga mitigasi yang mumpuni sehingga ketika kebijakan itu diterapkan tidak justru menimbulkan gejolak di masyarakat. Sayangnya, hal itu tidak kita lihat dari kebijakan terbaru terkait dengan distribusi gas LPG 3 kg. Sejak 1 Februari 2025, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM melarang penjualan gas bersubsidi tersebut di tingkat pengecer. Penjualan untuk konsumen hanya dilayani di pangkalan atau agen resmi Pertamina. Kebijakan itu sebetulnya bertujuan baik, yakni agar subsidi gas LPG 3 kg tepat sasaran dan bisa sampai ke tangan yang membutuhkan dengan harga yang sesuai. Namun, nyatanya aturan tersebut tidak diimbangi dengan persiapan yang matang, sehingga menimbulkan antrean pembelian di pangkalan-pangkalan di banyak daerah. Tak hanya mempersulit warga, terutama warga kurang mampu dalam memperolehnya. Kebijakan penjualan LPG 3 kg hanya melalui pangkalan itu juga diduga sampai memakan korban warga. Pada Senin 3 Februari lalu, seorang warga Tangerang Selatan, Banten dilaporkan meninggal dunia yang diduga akibat kelelahan setelah mengikuti antrian pengambilan tabung gas LPG subsidi di wilayahnya. Maksud hati kebijakan pembatasan penjualan tabung melon itu tentu demi kebaikan bersama, khususnya dalam memastikan distribusi gas melon agar subsidi tepat sasaran. Sayangnya, warga tidak mendapatkan informasi yang benar dan utuh yang membuat mereka panik dan kecewa. Ujung-ujungnya, seluruh kebijakan itu justru menjadi kacau. Padahal kondisi ketersediaan LPG masih aman dan tidak ada kelangkaan. Patut kita katakan, kebijakan tersebut belum mengandung kebajikan. Kebijakan yang alih-alih mempermudah, malah memperumit, meresahkan, dan melelahkan bagi masyarakat. Inilah yang pada akhirnya membuat Presiden Prabowo Subianto melalui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa kebijakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg tersebut ditinjau lagi. Melihat kondisi masyarakat yang resah dan antrean yang mengular di mana-mana, Presiden akhirnya turun tangan dan menginstruksikan kepada Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan LPG 3 kg. Dengan perintah Presiden tersebut, sengkarut distribusi gas LPG 3 kg yang terjadi selama 4 hari terakhir dapat diakhiri. Meski akan ada sejumlah perubahan dari sisi teknis, pada prinsipnya jalur distribusi gas LPG 3 kg tak jadi dipotong hanya sampai pangkalan. Warung dan pengecer bisa kembali berjualan gas melon secara eceran dalam upaya memastikan akses yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat. Akan tetapi, kita juga ingin mengingatkan bahwa niat untuk menyempurnakan penyaluran subsidi energi supaya tepat sasaran mesti terus diikhtiarkan. Upaya itu tak boleh berhenti gara-gara satu kebijakan yang kurang pas. Bagaimanapun subsidi energi termasuk untuk gas LPG 3 kg harus tersalurkan bagi masyarakat yang benar-benar berhak. Kekisruhan kemarin selayaknya bisa menjadi pelajaran bahwa niat baik saja tidak cukup, harus dibarengi dengan cara yang baik dan matang. Semua harus dipersiapkan dengan matang disertai sosialisasi dan membuka masukan dari masyarakat dengan hati dan pikiran terbuka. Jangan sampai ada masyarakat yang disulitkan, apalagi sampai timbul korban jiwa karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Ini pelajaran sangat berharga.
Itulah editorial Media Indonesia kita pada pagi hari ini. Pemirsa, kebijakan jangan persulit rakyat. Nanti kami undang Anda untuk memberikan opini melalui sambungan telepon, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia. Pemirsa, masih membahas terkait dengan kebijakan jangan persulit rakyat terkait dengan LPG 3 kg yang sebenarnya mulai hari ini sudah diizinkan untuk dijual lagi oleh pengecer setelah ada instruksi dari Presiden Prabowo, padahal sebelumnya kebijakan dikeluarkan oleh Menteri ESDM. Kita akan tanya langsung kepada Anda pemirsa untuk memberikan opini melalui sambungan telepon. Yang pertama ada Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, pagi Mas Indra, salam sehat. Selamat pagi. Ya. Silakan Pak John, bagaimana Anda menanggapinya? Ya, ini kebijakan jangan persulit rakyat ya. Kita disuguhi berapa hari ini ya, setelah hari ini hari kelima setelah ini ya. Carut marutnya ya, kalau saya bilang carut marutnya diskusi LPG tabung melon itu kepada masyarakat, ada yang makan korban itu daerah Jawa. Jadi begini, Bung Indra. Tadi saya terkait dengan Bung Indra sama Iqbal tadi, Malaysia, Singapura, negara tetangga kita, tidak ada dia lagi membahas masalah ini, masalah LPG, subsidi kepada masyarakatnya. Tapi kita malah makin ke depan ini kita makin makin disuguhi oleh yang nyeleneh bagi saya. Ya masalah pagar laut lah. Sekarang mungkin karena ini besarnya muncul lagi ini masalah LPG 3 kilo ini. Menjadi dipersulit. Ini ada apa Republik ini sebenarnya? Kita ini kaya betul sama gas. Justru itu untuk membangkit listrik di Singapura itu gasnya dari Natuna itu di bawah laut langsung. Tidak salah 770 kilo itu sampai ke Singapura itu. Ya, gasnya untuk menghidupkan turbin listriknya di Singapura itu gas. Begitu juga untuk rumah-rumah tangganya. Malah kita kok direcoki. Ini ada apa negara kita ini? Ya mudah-mudahan nih, untung nih presidennya nih, ya Prabowo ini masih diharapkan juga sama masyarakat nih. Betul ini kan masyarakat kecil betul yang kena sentuh sama 3 kilo ini. Oke. Baik Pak John, terima kasih sudah kami tangkap poinnya. Ya. Mas Indra, silahkan. Ini Singapura ini kesalahan warga seperti yang mungkin tadi di menjelang jeda tadi beri kita ya, kita bahas bahwa negara-negara lain sudah ngomongnya bagaimana kompetisi AI, ya kan, DeepSeek dan lain sebagainya. Kita masih soal tabung gas 3 kilo. Tapi sebenarnya kan soal tabung gas itu tidak ada masalah sebenarnya, Iqbal. Kalau kita lihat kemarin 4 hari terakhir ya, semoga hari ini nggak terjadi lagi antrian yang luar biasa, besar, padat. Bahkan ini bisa rentan loh terjadi konflik horizontal. Ya kan, kalau kita lihat warga tadi ibu-ibu marahnya kan nggak langsung ke pemerintah, tapi marahnya dengan orang yang punya pangkalan misalnya, ke pengecer yang mungkin juga pangkalan tidak kan waktu itu kan pengecer masih belum bisa dilarang ya. Nah sekarang mudah-mudahan dengan instruksi langsung presiden bisa kembali pengecer berjualan sambil paralel para pengecer ini nanti mendaftarkan usahanya untuk bisa masuk ke seperti istilah subpangkalan seperti yang dipakai oleh Menteri Bahlil kemarin ya. Tidak ada masalah, maksudnya tadi Anda maksudnya dari segi harga maupun stok gitu. Betul. Persoalan tabung gas ini kalau kita lihat yang LPG 3 kilo ini kan sebenarnya niat baik pemerintah agar subsidi tepat sasaran.
Karena memang subsidi ini melonjak loh, Iqbal. Kalau saya lihat catatannya, data 2025 ini 87 triliun, ini jauh lebih besar dari sebelum-sebelumnya, meningkat berkali-kali lipat gitu. Artinya tidak tepat sasaran, memang ada temuan juga. Memang niatnya baik untuk mengelola ini. Cuman caranya, masa iya teknisnya surat dikeluarkan 20 Januari, dieksekusi 1 Februari, itu kan hanya beberapa hari. Sementara ini terkait kebijakan massal publik dan kebutuhan primer, artinya ada yang salah dalam soal cara penerapan teknisnya, distribusinya. Nah, kalau kita lihat persoalan ini sebenarnya kan, soal gas ini, ada satu sisi soal harga. Walaupun sebenarnya kita sebagai media jarang sekali menangkap komplain-komplain harga ini ya, walaupun ini tidak boleh dibenarkan juga. Tapi apa yang ternyata kemarin terlihat dari antrean yang panjang sekali? Ada keperluan mengakses dengan mudah, itu persoalannya. Jadi kalau dari satu sisi pemerintah punya niat baik, jangan hanya niat baik menjaga harganya, tapi aksesnya juga dong. Iya kan? Betul. Apa yang pernah kita lakukan dan itu berhasil? Contoh ketika kebijakan Pertalite, itu kan rapi sekali. Itu juga kita tidak tujuannya menjaga subsidi tepat sasaran ya, betul, sama kan? Betul, kita kan itu subsidi tepat sasaran Pertalite itu. Tidak ada antrian yang panjang mengular di berbagai SPBU, ya mungkin 1-2 ada, tapi kan tidak di hampir seluruh tanah air terjadi. Tapi sosialisasinya sudah lama berjalan 3 tahun, kurang lebih 3 tahun itu. Kemudian pakai sistem barcode dan lain sebagainya. Itu kebijakannya yang dikelola dengan cara yang baik juga gitu. Nah, kenapa tidak bisa berlaku untuk yang tabung LPG 3 kilo? Nah, ini memang menarik juga, Iqbal, ketika kita kemarin mendengar pernyataan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, kebijakan larangan tabung gas dijual oleh pengecer bukan kebijakan Presiden Prabowo. Ini publik malah bertanya-tanya. Berhenti di situ Mas, kita nanti bahas. Ini juga menarik, pertanyaan besarnya di situ. Masa menterinya mengeluarkan, tapi habis itu beberapa hari setelahnya langsung diminta dihentikan, katanya bukan kebijakannya Presiden. Bukannya seharusnya seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabinet, betul, sepengetahuan Presiden, sepertujuan Presiden. Semoga kita belum mendengar perubahan definisi bahwa menteri itu adalah pembantu Presiden ya. Kan menteri itu adalah pembantu Presiden. Jangan gitu. ada shifting ya Mas. Nanti kita akan masuk lebih lanjut. Sesaat lagi, tetaplah di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Mas Indra, jadi bagaimana kalau kita melihat ini kan sudah hari ini seharusnya kembali bisa dijual di pengecer, betul, alias sub pangkalan dengan menggunakan sistem yang perlahan-lahan nanti akan disesuaikan. Tapi kalau melihat dari turunnya kebijakan ini, kemudian ada bantahan sendiri bahwa ini bukan kebijakan Presiden, jadi seharusnya gimana Mas? Apakah memang seharusnya sosialisasi dan mitigasi itu dipersiapkan jauh hari sebelumnya dengan tentu saja satu visi dari Kabinet dan Presiden itu sendiri, atau bagaimana ke depannya? Ya, memang ada catatan dari kericuhan kemarin itu soal bagaimana publik juga kembali dibuat terkejut ketika Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, walaupun hanya sepenggal kalimat ya, satu kalimat ya, bahwa ini larangan untuk dijual melalui pengecer LPG 3 kilo ini bukan kebijakan Presiden Prabowo. Itu sebenarnya cukup membuat bertanya-tanya publik. Di tengah orang mengantri dan susah mendapatkan LPG, mendengar loh ini bukan kebijakan Presiden Prabowo, lalu kebijakannya siapa? Berarti Pak Bahlil dengan kalimat seperti itu bisa diterjemahkan Pak Bahlil dapat perintah dari siapa? Kan begitu jadinya. Nah, tapi sudahlah, itu adalah soal dugaan-dugaan secara elit politik ya. Yang penting sekarang yang perlu diperbaiki ke depan tentu saja adalah soal kebutuhan rakyat. Sekali lagi, sebuah kebijakan yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik juga. Jadi tidak cukup niat yang baik, sekali lagi Iqbal. Apakah kita pernah punya pengalaman? Sangat pernah. Kita singgung tadi soal bagaimana soal Pertalite. Ya kan? Itu kan baik sekali dengan barcode dan rapih begitu. Tidak dipaksakan langsung untuk ini. Bahkan setelah kebijakan itu keluar, di beberapa SPBU masih memberlakukan tanpa barcode kan. Semua bisa beli. Tapi sambil diingatkan oleh petugas SPBU-nya bahwa mulai bulan depan kita sudah tidak bisa melayani dengan sekedar membeli saja, tapi dengan barcode. Ada di aplikasi Pak, bahkan dipandu caranya. Jadi
ya negara yang berperan, bukan diserahkan ke masyarakat. Maksudnya begini, Bang. Ketika negara ingin, dalam hal ini ya pemerintah kemarin tuh ingin mengontrol harga soal subsidi agar tepat sasaran, ini kan akhirnya diserahkan kepada masyarakat aja nih. Kenapa begitu? Langsung aja pengecer nggak boleh jual. Banyak yang nggak tahu loh Mas, saya cek tuh kemarin. Betul. Nah, pengecer nggak boleh jual. Nah, akhirnya terjadilah antrian, kepadatan, dan kemudian chaos di mana-mana begitu. Ada di Tangerang ada yang meninggal bahkan karena kelelahan. Nah, itu yang kemudian sebenarnya harus kita hindari. Pemerintah, mungkin Iqbal kemarin melihat berita juga ketika Menteri Bahlil turun ke lapangan, ada warga yang marah-marah langsung. Viral tuh Mas. Ya, menyampaikan Anak saya kelaparan di rumah begitu. Itu ada catatan yang menarik loh dari warga itu, dan warga ini adalah warga yang cerdas ini. Menyampaikan bahwa Pak, negara kan yang punya sumber daya semuanya, punya kekuatan bahasanya itu. Negara yang punya kekuatan yang bisa mengatur. Jangan disuruh masyarakat yang begini. Bagus mengontrol harga supaya subsidi tepat sasaran. Tapi aturlah dengan cara-cara yang kan negara yang punya kewenangan, punya kuasa, punya sumber dayanya begitu loh. Yang seharusnya mengatur itu bahkan dengan pakai akal sehat, Pak. Itu kata-kata warga loh. Artinya masyarakat kita ini masyarakat cerdas. Dia tahu tidak sebodoh ini gitu, maksudnya tidak sekonyol ini. Harusnya pemerintah melakukan kebijakan yang niat baik tapi caranya kemudian serampangan. Sampai heran ya Mas ya masyarakat itu, dan itu disuarakan. Kalau kita baca komen-komennya, terima kasih Pak sudah menyuarakan suara rakyat dari ini ada di halaman satu Media Indonesia fotonya ya, warga yang protes kepada Menteri Bisa Bahlil. Anda simak pemirsa di Media Indonesia, baik edisi cetak maupun edisi e-paper. Mas Indra, terima kasih. Sama-sama Iqbal. Karena pertanyaannya bukan cuman ini kebijakan siapa, tapi juga kenapa momentumnya sekarang. Momentumnya sekarang. Kenapa tiba-tiba ada kebijakan yang membuat heboh seperti ini sekarang. Terima kasih sekali Mas Indra. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Kekacauan distribusi gas LPG 3 kg mestinya bisa dihindari jika kebijakan baru yang diterapkan dirancang dengan seksama, disiapkan dengan baik, disosialisasikan secara memadai, dan disiapkan langkah mitigasi yang matang. Sayang, langkah yang sembrono, tergesa-gesa, dan serabutan justru dipilih Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat mengubah pola distribusi gas LPG 3 kg. Kekacauan akibat kebijakan Menteri Bahlil jadi pembelajaran bersama bahwa niat baik saja tidak cukup, tetapi juga harus dengan cara yang tepat. Kalau kata orang Jawa, tidak cukup hanya benar, tetapi juga harus benar. Terima kasih sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Mau. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.